6 wilayah di luar negeri yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Dipersembahkan oleh channel Tambah Tahu. Jangan lupa like dan subscribe. Nomor 6. Kepulauan Cocos. Kepulauan ini terletak di Samudera Hindia, sekarang merupakan wilayah teritorial Australia. Mayoritas penduduk pulau ini adalah orang Melayu, yang mana mereka sehari-hari berbicara dalam bahasa Melayu. Di dalam logo kepulauan tersebut terdapat tulisan berbahasa Melayu, "Maju Pulau Kita". Dari keseluruhan orang Melayu ini, tak sedikit dari mereka yang berasal dari etnis Jawa. Konon para keturunan dari Jawa ini masih memegang budaya Jawa, bahkan pada golongan tuanya masih banyak yang menggunakan bahasa Jawa pada kehidupan sehari-hari. Karena itu, tidak heran Australia pernah menjadikan gambar wayang kulit sebagai gambar di perangko nasional Australia. Nomor 5. Kaledonia Baru. Kaledonia Baru adalah sebuah negeri seberang laut milik persemakmuran Perancis yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan dengan ibu kotanya yang bernama Nouméa. Penduduk asli pulau ini adalah suku Kanak dari ras Melanesia. Migrasi orang Jawa ke Kaledonia juga sama dengan kepindahan orang Jawa ke Suriname. Migrasi pertama orang Jawa ke Kaledonia Baru terjadi pada tahun 1896, yaitu ketika 170 keluarga Jawa yang diperkerjakan dan mendarat di pelabuhan kota Nouméa. Diperkirakan, saat ini sekitar 7.000 hingga 11.000 orang keturunan berbagai etnis Indonesia tinggal di Kaledonia Baru. Walhasil, orang Jawa di Kaledonia tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari hingga sekarang. Nomor 4. Belanda. Belanda yang terletak di benua Eropa, menjadi gudang dari orang atau pakar yang punya minat khusus terhadap keberadaan bahasa Jawa. Universiteit Leiden, universitas tertua di Belanda yang didirikan 1575 merupakan salah satu gudangnya. Di universitas yang didirikan Pangeran Willem van Oranje, tempat dari sekitar 17.000 mahasiswa menimba ilmu, kita bisa melihat naskah-naskah kuno berhuruf Jawa atau sastra Jawa kontemporer yang masih terawat. Nomor 3. Suriname. Suriname merupakan sebuah negara republik yang terletak di benua Amerika, lebih tepatnya di bagian timur Laut Amerika Selatan. Pada mulanya, Suriname memiliki nama Guyana Belanda karena merupakan negara bekas jajahan Belanda. Namun pada tanggal 25 November tahun 1975, negara ini memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda berganti nama menjadi Suriname. Banyaknya orang Indonesia, terutama orang Jawa, menjadikan mayoritas warga di Suriname adalah orang Jawa. Hingga saat ini bahasa Jawa masih dipergunakan. Nomor 2. Singapura. Negara ini dulunya merupakan salah satu bagian Malaysia, yang kemudian memisahkan diri pada tahun 1963. Sejumlah orang Jawa didatangkan ke Singapura sejak 1825. Seperti halnya di Malaysia, kedatangan orang Jawa ke Singapura diperkirakan bersamaan dengan kedatangan mereka ke Malaysia. Kampung Jawa, di tepi Sungai Rohor, adalah tempat pemukiman pertama orang Jawa di Singapura. Selain Kampung Jawa, Kalang Airport Estate dikenal sebagai tempat pemukiman orang Jawa juga. Di Kalang, mereka hidup berdampingan dengan orang Melayu dan Cina. Nomor 1. Malaysia. Warga suku Jawa di Malaysia menempati jumlah yang sangat signifikan. Bahkan, di negara bagian Selangor dan Johor, warga suku Jawa berjumlah hampir 20% dari total populasi. Masyarakat Jawa di Malaysia saat ini merupakan generasi keempat atau lebih. Beberapa wilayah di Johor bahkan bernama Parit Jawa, di mana suasana bahasa Jawa di sana sangat kental. Beberapa warga Melayu etnis Jawa juga menduduki posisi strategis di negeri kerajaan ini, mulai dari birokrat hingga para menteri. Bahkan Perdana Menteri Malaysia yang sekarang adalah anak dari seorang ibu yang merupakan orang Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat.